of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Selamat datang di channel para real man. Penggunaan drone menjadi salah satu elemen penting dalam era perang modern saat ini. Jika negara Anda punya perusahaan drone militer sendiri, itu tentu menjadi aset yang sangat penting sebagai salah satu elemen dalam kemenangan perang, atau paling tidak mampu bertahan dalam perang melawan musuh yang tak seimbang. Dan pada video kali ini, kembali kita akan melihat aksi-aksi terbaru dari drone paling menakjubkan asal Rusia. Siapa lagi kalau bukan Zala Lancet? Mari kita lihat album terbarunya. Ini adalah sudut pandang kamera thermal dari sang asisten Lancet, yaitu Zala 42116E yang berada di atas targetnya. Kemudian target yang ada di bawahnya melakukan tembakan. Tentu dengan gaya tembakan seperti itu, pasti Anda sudah bisa menebaknya. Ya, yang ada di bawah ini adalah sahabat lama Lancet, yaitu M777. Tentu saja, mainan ini harus segera dijinakkan. Apalagi kalau yang ditembakkan itu adalah Excalibur yang mempunyai akurasi tinggi. Bisa kita lihat, video kemudian berganti ke sudut pandang kamera thermal dari Zala Lancet. Dan boom! Hantaman yang sangat presisi terjadi. Dengan hantaman seperti itu sudah cukup untuk membuat M777 Ukraina itu pensiun selamanya dari medan laga. Video berikutnya dikatakan ini adalah sebuah SPH pasukan Ukraina yang baru saja selesai disiapkan dan akan beraksi. Namun, sebelum hal itu terjadi, Lancet kemudian diterbangkan untuk menghantam SPH yang kami tidak tahu jenisnya ini. Bisa kita lihat bagaimana ketika Lancet datang, suara dari Lancet yang sedang bermanuver dengan kecepatan tinggi nampak membuat para operator SPH Ukraina ini berlarian menyelamatkan diri. Dan kemudian, boom! Lancet terlihat menghantam bagian depan dari SPH ini, dan terlihat asap hitam keluar dari tubuh SPH ini. Namun sayangnya, video kemudian terpotong. Tapi di sini bisa kita simpulkan, SPH ini mengalami kerusakan yang cukup parah karena kecepatan maksimal dari hantaman Lancet terlihat pada video ini. Mungkin SPH ini akan ditinggalkan atau akan dievakuasi jika memang memungkinkan. Video berikutnya, kita langsung disuguhkan dengan sudut pandang dari Lancet yang sudah mengunci targetnya. Dan targetnya itu adalah sebuah tank T-64BV Ukraina. Dan bisa kita lihat bagaimana Lancet menargetkan kubah bagian belakang dari T-64BV Ukraina ini. Dan hasilnya terlihat sebuah api menyala di bagian kompartemen mesin dari T-64 ini. Jika api kecil ini tidak dipadamkan oleh kru T-64 Ukraina, maka bisa dipastikan T-64 itu akan menjadi besi tua. Dari sudut pandang Zala 421 ini, bisa kita lihat bagaimana salju yang lumayan lebat mengguyur kota Bakhmut. Dan yang ada di bawah ini adalah sebuah SPH M109 Paladin Ukraina yang coba untuk melakukan serangan ke posisi pasukan Rusia di kota Bakhmut. Namun, agar hal itu tidak terjadi, Lancet pun diterbangkan di tengah lebatnya salju yang datang. Bisa kita lihat bagaimana Lancet menghantam sisi atas dari M109 ini. Tidak jelas bagaimana hasil akhirnya, namun bisa dipastikan M109 ini masih bisa untuk berpindah lokasi. Tapi bagian atas dari SPH kebanggaan paman ini sepertinya harus mendapatkan perbaikan. Masih berlokasi di kota Bakhmut, yang ada di bawah ini adalah posisi dari sebuah tank T-64BV Ukraina yang berhasil diintai oleh drone Zala 421.
di mana pastinya T-64 ini akan menjadi ancaman bagi pasukan Rusia yang bertugas untuk mempertahankan kota Bakhmut. Kemudian Zala Lancet pun diterbangkan. Bisa kita lihat bagaimana Lancet dengan presisi menghantam kubah dari T-64 itu. Dan hasil akhirnya terlihat badan dari T-64 itu berasap. Kerusakan optik yang ada di kubah T-64 itu pastinya terjadi. Namun sepertinya T-64 itu masih bisa pulang ke markasnya walaupun dalam keadaan terluka. Di bawah ini adalah sebuah truk transport dan sebuah peluncur MLRS BM-21 Grad Ukraina. Terlihat keduanya berdekatan, yang dikatakan oleh pasukan Rusia bahwa BM-21 Ukraina itu sedang melakukan reload roket-roketnya. Tentunya, truk transport yang ada di sampingnya adalah si pembawa stok roket dari BM-21 itu. Lancet kemudian diterbangkan untuk membuyarkan aktivitas keduanya ini. Dan bisa kita lihat dari sudut pandang si Lancet, terlihat sang operator menargetkan tabung-tabung peluncur BM-21 itu. Dan kemudian boom, kembang api pun terlihat. Dan pastinya BM-21 Ukraina itu menjadi besi tua. Yang ada di samping gedung ini dikatakan adalah sebuah SPH Ukraina yang diparkir di wilayah Sivers, yang merupakan sebuah kecamatan yang ada di kota Bakhmut. Tentu dengan kualitas video yang seperti ini, kita tidak bisa mengidentifikasi jenis atau tipe dari SPH ini. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet kemudian diterbangkan dan bermanuver untuk menghantam SPH itu. Kemudian boom. Kalau ledakannya seperti itu, sudah pasti Lancet berhasil secara instan membuat SPH itu menjadi butiran debu. Bisa kita lihat bagaimana SPH itu kemudian terbakar hebat karena hantaman yang sangat telak dari sang striker Ballon d'Or. Ini adalah SPH kebanggaan Inggris yang diberikan kepada Ukraina, yaitu AS-90. Bisa kita lihat bagaimana setelah AS-90 ini beraksi, dia kemudian masuk ke dalam sangkarnya, alias jaring kamuflase untuk menyamarkan posisinya. Sayangnya, Zala 421 sudah mengintainya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet tancap gas untuk menghantam AS-90 yang berada di dalam sarangnya itu. Kemudian, boom! Hantaman yang sangat telak terlihat diberikan oleh Lancet terhadap AS-90 itu. Terlihat kemudian bagaimana sangkar dari AS-90 itu menguning, yang menandakan bahwa AS-90 yang ada di dalamnya terbakar. Tentu dengan pemandangan seperti ini, bisa dipastikan bahwa AS-90 itu menjadi besi tua. Kembali, yang bersembunyi di dalam sangkarnya ini dikatakan oleh pasukan Rusia adalah sebuah SPH-2S1 Vostika. Hal itu tentu tidak menyurutkan nyali Lancet untuk mencoba menghantamnya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet bermanuver untuk menghantam Vostika Ukraina itu. Namun sayangnya, dalam video terlihat Lancet seperti menghantam tanah, dan kemudian videonya berakhir. Yang sedang bergerak ini dikatakan adalah si kepiting asal Polandia, yaitu AHS Krab. Kemudian Lancet yang suka tantangan memutuskan untuk menghantam si kepiting Ukraina ini dalam keadaan bergerak. Kemudian, boom! Ledakan yang lumayan besar terlihat. Namun sayangnya, videonya kemudian berakhir. Tapi, walaupun kita tidak bisa melihat hasil akhirnya, kemungkinan si kepiting ini akan berbalik arah dan pulang ke markasnya. Atau bisa juga akan ditinggalkan oleh para krunya karena terjadi malfungsi pada mainan mereka. Dan kurang lebih seperti itulah album kompilasi dari Zala Lancet volume ke-17. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.